Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam kebaikan untuk Anda semuanya. Kembali lagi di Onet, obrolan tunanetra, obrolan yang fleksibel, yang santai juga. Kita sudah kedatangan sama Kang Adang. Assalamualaikum Kang Adang. Waalaikumsalam. Aduh, suaranya kurang dengar Kang Adang. Kurang keras. Waalaikumsalam, Om Dani, sehat selalu. Alhamdulillah. Amin. Nah, Oneters yang ada di rumah, jadi Kang Adang ini adalah ketua dari Petik ya Kang ya? Ya. Pemuda kreatif dan aktif gitu ya kan di Kabupaten Kuningan. Petik adalah salah satu organisasi yang ada di Kuningan ya Kang ya, di dalam bidang apa Kang? Sosial kesehatan. Sosial kesehatan. Nanti ada shiftnya lagi nggak itu sosial kesehatan? Ada banyak. Kalau Kang ini Petik di bidang apa? Tapi kita fokus di HIV. Di HIV dan AIDS. HIV AIDS ya. Kang, oh iya sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya berkunjung saya untuk mengobrol-ngobrol di tunanetra ya. Karena memang tunanetra juga kan butuh sebuah informasi Kang. Tapi saya rasa bukan tunanetra aja ya yang membutuhkan informasi ini. Saya rasa yang lain juga membutuhkan ya Kang ya. Apalagi saya mendengar gitu Kang ya, tuh ada rumor gitu katanya di Kabupaten Kuningan juga peningkatan tentang apa ya, yang positif gitu ya, positif HIV itu semakin meningkat gitu Kang. Nah, Akang sendiri apakah rumor itu benar kan? Sebenarnya angka meningkat itu bukti bahwa kita ini menanggulangi. Tuh. Justru kalau nggak ditanggulangi, ya tidak akan ditemukan apa-apa. Yang ada nanti kasus kematian Tuh. yang banyak ditemukan. Tetapi meningkatnya temuan kasus stadium HIV itu merupakan bahwa di Kabupaten Kuningan itu ada yang bekerja. Betul. Justru kalau tidak ada yang bekerja, berarti temuan kasusnya itu kematian akibat AIDS. Itu yang akan menjadi nilai kurang bagus di mata nasional ataupun internasional. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan yang lebih jauh ya Kang ya, HIV dan AIDS itu sendiri tuh secara umumnya apa sih Kang? HIV itu virus ya, Betul. nama virus sebutnya HIV, virus yang ada di dalam tubuh manusia. Nggak ada lagi selain hanya di manusia. Kalau AIDS? Kalau AIDS itu sekumpulan gejala penyakit yang diderita oleh orang yang sudah terinfeksi HIV. Gitu ya Kang ya. Nah, Kang sejauh ini tapi di Petik sendiri banyak Kang apa namanya, bukan anggota tadi, apa sih, pengurus gitu. Kalau pengurus sebenarnya sedikit. Kita banyaknya itu Relawan mungkin atau gimana? Relawan bisa, kader bisa, atau warga yang memang peduli terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan HIV. Dan akan bekerja sama dengan kalau bicara kemitraan itu ya kita dengan dinas kesehatan yang di bawahnya itu ada sub-subnya ya, PPD puskesmas. Begitu juga mitranya yaitu rumah sakit seperti itu. Dan juga ada dinas sosial dan beberapa dinas lainnya adalah ya secara beban moral. Ya, saya tuh pengen mengetahui apa sih, apakah ada yang bisa saya lakukan gitu, atau mungkin juga oneters yang lain di rumah gitu ya, apa sih yang saya diupayakan untuk mencegah itu semua gitu kan ya kan. Makanya kalau bicara apa sih upaya yang harus dilakukan gitu. Saya ini orang yang bersama tim selalu berupaya menanggulangi dan mencegah terjadinya penularan HIV. Tetapi mungkin dari tahun berapa ya? Mungkin 5 tahun yang kebelakang lah. Ya baru hari ini ada yang mau tahu. Ada warga atau kelompok tunanetra yang ingin tahu
Sebelumnya 5 tahun ini saya belum pernah ada yang nyolek, ada sini dong. Saya pengen ngobrol-ngobrol tentang HIV karena saya pengen tahu. Itu belum ada. Belum ada. Nah, Berarti baru kali ini aja. Baru kali ini Om Dandi. Berarti saya pernah bangga dong. Pernah ada bangga gitu ya kan. Tapi terus terangkan saya. Makanya saya juga senang. Senang. Masa kelompok tunanetra aja pengen tahu. Betul. Yang melek, yang tahu lubang ada di mana, Betul. yang tahu tongkatnya bergerak itu siapa, Betul. Kenapa nggak mau tahu tentang HIV? Aneh kan? Padahal yang suka beli, yang suka jajan itu, yang siapa? Yang awas, yang melihat, yang tahu lubang sama yang tahu lubangnya suka. malu lubang yang mana itu ya Kang ya. Tunanetra juga tahu lubang tapi tapi kagak di luar semua itu ya terus terang aja memang apa ya memang harus dari kebersamaan ya Kang ya. Pencegahan ini memang dari semua kalangan ya harus mau mencegahnya gitu ya Kang ya. Tapi ada nggak sih Kang pasien gitu yang berumur yang memang mereka tidak melakukan apa-apa tapi terkena gitu. Yaitu biasanya dari proses kelahiran. Oh, gitu. Di mana ibu hamil itu tidak mengikuti program pemerintah. Betul. Untuk mengikuti tes HIV bagi ibu hamil. Sehingga pas sesudah masa persalinan normal dites tuh oleh layanan puskesmas, rumah sakit. Hasilnya tuh positif. Ya, walhasil anaknya itu tertular. Iya. Itu kan anaknya tidak ngapa-ngapain. Betul. Yang ngapa-ngapain ya itu kan nggak tahu ibunya, nggak tahu bapaknya ya dari proses itu ya. Tapi pasien yang terkena itu memang diakibatkan dari seks bebas atau memang dari kesalahan yang tadi akan jelaskan atau seperti apa? Jadi penularan HIV itu pertama melalui darah. Betul. Kedua melalui air susu ibu. Ketiga melalui hubungan seksual karena di cairan vagina. Betul. Melalui cairan vagina. Dan yang keempat itu ya apa? Jarum suntik. Pengguna jarum suntik. Kelompok pengguna narkoba suntik. Betul. Itu faktor-faktornya. Itu proses penularannya. Yang saya tanyakan kebanyakannya itu dari mana? Berasalnya? Kalau di Kabupaten Kuningan kebanyakannya itu dari hubungan seksual. Nah, itu dia jawabannya yang saya tunggu. Dari hubungan seksual. Gitu ya, hubungan seksualnya yang seperti apa? Betul. Dia suka ganti-ganti pasangan. Betul. Baik laki-laki dengan berbagai bersekian perempuan. Dengan kurun waktu berapa gitu. Juga sebaliknya perempuan dengan berbagai macam laki-lakinya berapa dan itu tanpa menggunakan pengaman. Pengamannya betul. Pondok atau sekarang nih ada obat PrEP. Oh itu obat apa ya? Saya baru tahu tuh. Nanti aja podcast berikutnya. Tapi kan ya apa namanya? Saya juga ya terus terang ya saya mengetahui sendiri bahwa remaja-remaja di Kuningan itu saya rasa sudah mendekati apa ya namanya? Terus terang aja saya bilang ya parah gitu kan. Remaja-remaja di Kabupaten Kuningan. Because I know gitu di lingkungan sehari-hari gitu. Banyak anak-anak sekarang yang lebih penasaran gitu. Kalau sebetulnya kalau ilmu seks itu ya tentu harus dipelajari ya Kang ya, nggak apa-apa sebagai pengetahuan, tapi jangan dipraktekkan ya Kang. Seperti itu bukan sih? Jadi biasanya kalau di sekolah-sekolah itu ada peran aktif dinas terkait mengenai kesehatan reproduksi remaja atau disingkat KRR atau Kespro remaja. Ditambah lagi dengan upaya-upaya
sampai 4 gen kan Betul. yang apokai. Nah, kami pun kalau sekolahnya ngundang, ya siap. Cuman ya itu sudah berapa tahun juga nggak ada yang mau tahu tentang HIV di Kabupaten Oh gitu. Kuningan. Berarti kegiatan petik sampai saat ini apa kegiatannya? Upaya petik untuk memberitahu masyarakat. Saya memberikan edukasi terhadap kelompok populasi yang beresiko tinggi. Siapa itu? Ya kalau Dani contoh nih, bilang ke Pak Adang, saya itu pernah hubungan seks Betul. di luar nikah. Entah hetero dalam arti dengan laki perempuan, ataukah laki dengan laki. Oh iya, itu. Ya, saya pasti kasih edukasi Dani. Om Dani, HIV ini, cara pencegahannya gini. Dan untuk mengetahui status HIV-nya, Om Dani itu begini, datang ke pasien tes, dites, namanya PCT, PCT. atau HCT, HIV Counseling and Test. Ya betul. Hasilnya nanti dia terserah puskesmas, nanti ngasih tahu, Om Dani hasilnya negatif. Oh, Om Dani hasilnya reaktif. Atau apa ya nanti dari pasien. Gitu. Tapi seharusnya edukasi yang tadi Akang bilang itu bisa diterapkan dimulai sekolah menengah pertama nggak? Ya kalau bicara ke SMP itu ya sudah, sama SMA itu kita bicaranya Kespro. Kespro, kesehatan reproduksi remaja. Betul, betul. Karena dari situ, kalau orang remaja-remaja sekarang tahu bahwa ada bahaya lain jika kita berhubungan seks yang beresiko, itu dampaknya yaitu tadi. Betul, betul ya Kang ya. Mudah tertular HIV. Aduh, ini makasih ya. Coba ini aku sebelah mana ini? Ini aku ya. Oh sip, ini apa? Kopi susunya, oke. Tolong sini ya. Makasih ya. Aduh, ya Kang, saya sampai kelupaan bahwa kita juga sekarang acara podcast kita ini didukung sama KD Kita Kopi gitu ya. Live at KD Kita. Oh, pokoknya thank you banget, thank you so much buat KD kita yang sudah menjadi pendukung acara kita kali ini ya. Dan juga, wah ini KD kita pokoknya ramah disabilitas juga, terus juga tempatnya enak. Lalu juga di sini setiap hari malam minggu suka ada itu kan stand up komedi di sini. Jadi akan kalau lagi stres pusing gitu ya di pekerjaannya, datang aja sini setiap hari malam minggu kan. Pokoknya bisa ngocok perut lah gitu ya, bukan ngocok yang lain. Nah kan kita lanjut lagi ke pembahasan yang tadi bahwa kenapa akan lebih menunggu ada panggilan dari sekolah-sekolah, kenapa petik tidak mendatangi langsung menawarkan atau sudah upaya menawarkan itu sudah. Cuman kalau ke apa ya, kelompok mungkin bagian dari pemerintahan lah, desa kah atau kecamatan, ya mungkin jawabannya nggak ada anggaran. Oke, bisa dicatat ya, tidak ada anggaran. Dan kalau ke SMA SMP itu komunikasi mungkin sudah. Betul, dan tapi dulu tuh pernah beberapa SMA antara keberlanjutannya belum ada kah atau apa, ya mungkin mereka belum ada kebutuhan itu. Saya sih berprasangkanya itu aja. Tapi kalau saya pun dan tim saya diminta karena ada kebutuhan, ya seperti sekarang ini, Om Dani, saya pasti datang. Saya pasti datang. Kenapa hal itu saya ingin sampaikan? Karena ya demi generasi Z kali. Betul, sekarang Gen Z. Generasi Z yang dia pintar. Jadi ketika pergaulannya mau seperti apapun udah tahu. Betul. Salah satunya yaitu gimana mencegah diri dari tertularnya itu. Betul. HIV itu. Saya akan, walaupun contoh desa mana yang paling jauh dari 365 desa, yang mana sih paling jauh atau kecamatan yang paling jauh sekolahnya mudah, saya pasti datang. Betul. Kalau ada yang mau. Berarti tim Akang sekarang berapa di petik?
Cuma tim yang aktif gitu. 11. 11 orang. 11 orang. Tapi ya mudah-mudahan ya Kang ya, saya berharap terus terang aja saya berharap banyak gitu bahwa tapi apakah edukasi itu dia harus dilakukan setiap bulan atau berapa bulan sekali? Apa ya? Tes. Ya edukasi lah. Ya kalau edukasi ya komprehensif lah, berkelanjutan. Karena HIV itu virus kan, cuman terkadang perilaku kita, Betul. kan nggak bakal ada kan orang mau gini. Apa itu gini? Orang mau gini, kayak izin dulu, kayak bikin bangunan di MB, nggak ada. Terus gini dulu izin dulunya kan? Kan nggak ada. Betul. Aduh, tapi kan ya apa dampaknya ya? Menurut Akang gitu, menurut pandangan Akang Kang Adang, seks bebas itu bisa dihentikan nggak sih di masyarakat gitu? Ya harapannya Sebetulnya. Harapannya skut kecil mulai dari keluarga. Betul. Itu harus terbangun karakter, strong karakter atau ideologi karakter atau good individual lah, individu yang bagus. Dan itu memang harus tumbuh karakter-karakter itu dengan kita siap menerima berbagai macam informasi. Biar kita ini kaum intelektual gitu. Betul. Mau dia nggak sekolah, mau dia nggak kuliah, sekarang kan sarana edukasi mudah. Betul. Jangan yang dipakainya sarana pornografi. Nah, itu Kang. Ambilnya sarana edukasi. Informasi-informasi yang baik. Masih dilihatnya pornografi. Justru kalau saya hidup di zaman sekarang, yang teknologi itu mudah diakses, apapun jenisnya, mau tentang apapun lah, video-videonya itu yang mudah diakses sendirian dari kamar. Itu terkadang saya lebih memilih, kalau saya nggak kuat ya, menahan diri dari perilaku yang nggak baik. Ya mendingan saya tunanetra aja. Itu pencegahan yang lebih baik dan alami, natural dari Allah. Betul. Karena zaman sekarang ini orang tua padahal kamarnya berdampingan kan di rumah. Kan orang tua nggak tahu anaknya lagi lihat apa. Betul. Berarti memang harus dari mulai dari keluarga itu nomor satu. Itu nomor satu itu dari keluarga. Apapun bentuknya, metodenya, konsepnya, tahapannya. Bagaimana orang tua itu jadi temannya. Berarti yang harus dikasih edukasi adalah keluarga atau remaja? Ya semua. Cuman tadi kelompok terkecil. Bicara kelompok. Cuman kan nggak mungkin. Maka saya undang dong private. Betul. Di rumah saya. Ini yang undangnya single parent lagi. Aduh, bahaya ya. Bingung kan saya. Padahal kepentingan buat anak-anaknya. Tapi saya bingung dari undangannya. Soalnya single parent. Takut ya. Takut jadinya dipraktekin gitu maksudnya. Bukan. Itu cinlok. Takut cinlok. Tapi kan ya terus terang aja ya. Tapi sekut besarnya setelah keluarga itu kalau di lingkungan pendidikan ya sekolahan ya tentu sampai ke perguruan tinggi. Tapi memang edukasi ini kan harus digaungkan gitu ya, kayaknya mungkin minimal banget tuh kayaknya, saya rasa sih 2 bulan sekali deh kayaknya. Karena ketika kita sering mendengar informasi gitu ya, itu akan diolah sendiri. Itu terjadi pada diri saya Kak, pengalaman gitu ya. Ketika saya sering mendengarkan informasi gitu, sesuatu informasi ya, karena sering masuk ke telinga saya walaupun saya cuek gitu, tapi itu diproses di otak kan. Jadi saya berharap mudah-mudahan edukasi tentang HIV, tentang AIDS dan segala macam yang negatif itu bisa digaungkan minimal sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya Kang. Betul nggak sih? Kalau periode atau waktu
Saya pikir pihak manapun, pihak siapapun, terlebih sekarang Om Dani dari obrolan Onet, Ya betul, Onet. Onet ini berapa kali pun dalam setiap waktu, hayu aja, hayu aja. Tapi Cuman mudah-mudahan harapannya kelompok lain pun ada ketertarikan, betul. ada ketertarikan. Betul. Dan Harus bukan ada kerjasama ya. dan bukan karena ada kasus gitu. Kalau ada kasus baru gitu. Tapi biasanya, aduh Kang, nih saya mau tuang sini dulu ya. Ayo, barang. Akang udah minum belum? Oh mau, coba saya tuh yang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebanyakan. Kang, tolong liatin dong, ini penuh nggak? Belum. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Kerasa kalau keluar. Kerasa. Kalau saya Tangannya di pinggir, pasti kerasa kalau keluar. waduh, aduh. Coba saya minum ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak banget. Apa? Ed apa ini? Ini kadek kita. Ed kita kopi. Ya. Live kadek kita kopi. Kenapa Kang? Saya pengen nyebut aja. Ya Kang, apa namanya ya? Tadi balik lagi ke pembahasan tidak ada apa namanya? Bukan tidak ada modal apa sih tadi tuh? Apa sih namanya? Apa? Bukan tidak ada modal, tidak ada apa? Ini Om Dan itu nggak lihat, tapi kok terkesima oleh saya ya. Kenapa? Jadi banyak yang lupa ya. saya tuh jadi kepikiran otak saya dapat tiba-tiba jadi traveling gitu Kang. Oh gitu. Otak saya traveling. Tapi tidak berfantasi dah. Tidak. Jangan berfantasi di sini. Berbahaya berfantasi di sini ya. Apa namanya, tidak ada dukungan dari pemerintah, dari dinas sosial, dari dinas kesehatan gitu. Gimana Kang? Ada sesuai tupoksi dan ketersediaan program dan anggaran yang mereka punya. Ada. Cuman kan kalau berpikir gini, Kuningan itu kalau bicara kecamatan aja berapa? Banyak. 32 kan. Kalau bicara desa Banyak juga. 360 kan lebih. Nah, harapannya dengan program mereka yang ada, walaupun mungkin tidak tertulis judulnya HIV AIDS, entah pemberdayaan masyarakat, pembinaan atau apa. Nah, boleh tuh diisi sama, diselipin sama sosialisasi upaya-upaya terkait HIV dan gitu. Tapi di Kuningan sendiri ini tingkatannya sudah awas waspada atau seperti apa? Ya kalau bicara status kesiagaan kita belum ada di posisi berapa seperti apa. Dan kalau bicara se-Jawa Barat pun itu mungkin kita di peringkat 19 atau 18 dari 27. Di Jawa Barat. Wow. Bisa segitu. Tetapi kan itu bisa ada kasus itu kan karena puskesmas, rumah sakit bekerja dan kita di lapangan cuma 9 orang. Berarti masih kekurangan ya? Ya bukan masih kekurangan, artinya kesadaran untuk secara mandiri, kesadaran untuk secara individu itu belum terbangun karena mungkin masyarakat belum ngeh. Jadi gimana caranya masyarakatnya menurut Akang? Harus gimana? Ya, harus masif bersosialisasi. Makanya saya ketika Om Dani minta ini ngobrol-ngobrol kosong, ngobrol-ngobrol berisi atau obrolan bersama tunanetra, saya mau bilang yang tunanetra aja tertarik, masa yang melek? Enggak. Padahal yang mungkin lebih tahu lubangnya yang murah, meriah, betul. Itu kan yang melek. Betul Kak. Ya lebih banyak menggunakan ya. Lubangnya sekarang berserakan. Di mana-mana ya.
Murah ya dia Kang ya? Murah apa mahal? Gratisan juga. Masya Allah. Ada yang gratisan ya Kang ya? Ya itu karena suka sama suka, Betul. gratisan. Betul. Tapi ya Kang Dan ya. itu semua Gimana? karakter individu berbasis agama atau apa itu di keluarga itu, itu harus dipupuk lah. Bagaimana kewajiban kepala keluarga itu harus apa? Betul. Ketika kewajiban sebagai ibu mar'at solehah, kan madrasatul ula, ya kan? Pendidikan utama bagi anak itu kan ibu solehah. Gimana caranya? Lu jangan sampai terjadi apa kalau jadi guru kencing berdiri, ya muridnya kan kencing berlari. Ya kan? Nah, menurut orang tua sama anak, jangan sampai gitu pas jatuh, Tidak jauh dari angkanya. Kita mau nyalahin siapa coba? Duluan bapaknya, ibunya, atau duluan anaknya? Kita mau nyalahin siapa? Betul. Pasti di situ yang beresikonya jangan-jangan bapaknya duluan atau ibunya duluan. Anaknya ngikutin bangun, ngikutin apa, kan gitu. Nah itu. Jadi memang ya Kang dari kompleks lah. Maka dari itu kalau bicara HIV dan AIDS itu bagi saya itu sebuah obrolan yang ya seperti halnya pasien saya, pendampingan saya yang berobatnya seumur hidup. Yang sudah positif itu kan berobatnya seumur hidup. Oh, pakai obat ya Kang ya? Ya obat. Di obat itu minum. Oh gitu. Seumur hidup mereka. Seumur hidup. Nggak akan bisa sembuh kan ya? Bukan bicara sembuh tidak sembuh. Lalu? Cuman obat itu wajib dikonsumsi dengan patuh dan rutin supaya virusnya itu pasif. Ditekan. Oh iya. Ditekan pertumbuhan virusnya. Sehingga dia akan bisa hidup sebagaimana layaknya warga yang lainnya. Karena nggak ada ciri-cirinya, nggak kelihatan dari fisiknya. Betul. Biasa aja. Cuman sekalinya dia berhenti minum obat, retensi telah terjadi, maka pertumbuhan fisiknya itu akan tergerogoti karena virusnya dia bekerja. Aktif ya? Kan HIV itu virus yang menguras atau memperkecil kekebalannya, mematikan kekebalan tubuhnya. Orang kalau sudah nggak ada kekebalan tubuhnya gimana? Betul, akan lemah ya? Ya iya. Itu. Jadi ketika obatnya patuh, rutin diminumnya, itu akan biasa aja, seperti mana orang yang normal, sehat. Betul. Dan yang perlu dihilangkan itu perasaan depresi, perasaan malu sendiri, perasaan merasa bahwa saya sudah tidak berharga atau apa, itu hilangkan. Hilang. Sama lah kalau secara psikologis seperti itu mah dengan teman-teman disabilitas mungkin kan ada ya. Ada. Depresi, mentality dan lain sebagainya kan ada. Sama secara psikologinya ya ada. HIV pun sama. Cuman yang kita bangun itu adalah kekuatan mental, rasa percaya diri, dan tetap mau move on, survive. Itu. Secara psikologis sama proses pendampingannya sebenarnya. Cuman yang sekarang yang belum, contoh dari 9 orang ke luas Kabupaten Kuningan berapa coba? Betul. Tenaga kita, waktu kita mungkin cuman ke berapa rumah bisa memberikan edukasi, sosialisasi. Dan kita bukan pegawai negeri. Masih ada keterbatasan ya Kang ya? Ya iyalah. Tetap rumah pun harus ngepul lah dapurnya. Oh ada dapur? Oh udah punya dapur Kang? Alhamdulillah. Istrinya pengen ada kitchen set. Oh gitu, aduh. Hebat harus tetap ngebul. Ya, tapi kerjaan juga tetap harus dijalani kan ya? Iyalah.
Tapi nah Kang, apa namanya ya? Saya pengen tahu ini spesifiknya gitu. Data di Kabupaten Kuningan yang terkena itu ada berapa ratus orang, ribu orang atau berapa persen? Ada nggak data itu? Jadi yang terlayani itu, Hah? yang terlayani based on data itu ya bisa jadi lebih 1.000. 1.000 orang Tapi itu kemungkinan. kumulatif. Kumulatif ya. Jadi Hmm. ditelusurlah, diverifikasilah, Betul. divalidasilah. Ya berapa banyak yang kalian sudah meninggal. Karena Kabupaten Kuningan itu data awal tuh 2005. Data awal 2005. Terakhir. Awal. Awal. Terakhirnya? Terakhirnya memang nggak ada, kita masih jalan tuh programnya. Iya, berarti kan itu awal dan terakhir itu mungkin. Ya kan? Awal secara di tahun yang di layanan Kabupaten Kuningan itu 2005. Awal kan 2005 adanya tuh. Terus terakhir lagi kapan? Terakhir lagi ya, kemarin juga ada. Oh, kemarin ada. Untuk kalau kitanya masih bekerja sampai besok lusa masih ada. Yang terakhir kemarin itu yang sudah tercatat berapa kan? Ya sekian lah pokoknya. Kenapa nggak mau disebutin? Bukan saya nggak mau nyebutin, bisa aja saya nyebut 300, 500. Terus kenapa? Why? Kenapa di sini nggak ngomong? Ya bisa aja saya ngomong, oh 400 ya kawan-kawan, bisa. Ya terus Cuma kenapa? setelah itu mereka mau apa terhadap yang 400? Ya kan barangkali ada yang melihat obrolan kita ini, ada siapa gitu yang Ya nggak tahu, mau membantu gitu. karena HIV ini bukan proyek. I know, bukan proyek, tapi masalahnya sih saya masyarakat ketahui berapa jumlah. Oke, saya sebut yang sekarang hidup itu 410. Om Dani mau ngapain dari kepada 410 itu? Oke, sampai saat ini berarti yang terdata ya terpublikasi sudah ya 400 orang di Kabupaten Kuningan yang masih hidup, gitu. Yang meninggal? Terus yang kepada yang meninggal mau ngapain Om Dani ya? Mendoakan. Justru kalau kita hanya membahas angka, data, kita mau action memberikan edukasinya kapan? Itu loh. Kalau kita bicara data. Perasaan saya tidak pernah membicarakan data-data dari tadi. Ya kan mungkin dari sekarang. Bukan saya nggak mau bicara tentang data ya. Betul. Tapi kesempatan ini tuh saya pengennya kita lebih ke berbicara bagaimana proses atau upaya-upaya memberikan informasi yang tepat, betul, yang mudah dimengerti, betul, yang gampang dipahami, dengan nada, bahasa dan obrolan yang memang lokal Kuningan deh, nggak berbasis akademisi atau apa yang terlalu sulit. Enggak kan? Aku tuh orang biasa kan, aku bukan akademisi. Iya, saya lebih senang di situ. Tertarik yang tadi, ketika waduh udah bicara data, saya udah. Oh, berarti ada something nih kalau ada seseorang yang menanyakan data sama Kang Adang. I know. Oke, kita tidak akan membahas obrolan itu ya. saya sebaliknya nih. Oh, tadi dari teman-teman tulannya di Kabupaten Kuningan ada berapa sih? Anggota Kuningan ada 150 orang yang sudah terdata. Ini saya tuh ditanya sama Om Dani, Anda mau apa terhadap mereka? Kalau aku pribadi sih nggak bakal nanya kayak gitu deh. Ya barangkali kan. Kalau saya orangnya begitu, terhadap data itu mau apa sih? Gitu loh. Ketika mau nanya, kan pengen tahu kan? Iya, cuman kan gini, ketika tahu pun, tapi nggak berbuat apa-apa. Kalau aku pribadi sih aku pengen berbuat apa yang bisa aku lakuin. Katakanlah pada aku kan, katakan sekarang. Kan di sini bukan buat Om Dani, ini edukasi buat betul, yang lain. Artinya kalau bicara next action kita apa sih dari kelompok A, entah pemerintah atau swasta, individu atau betul situnya. Tapi kan ada juga sebagian masyarakat yang ketika mengetahui jumlahnya, waduh udah banyak ya, kasihan banget ya.
siapa tahu tergerak hatinya. Kan ada juga orang yang tergerak hatinya dari mendengar angka, dari mendengar cerita, dari mendengar kejadian-kejadian, kan ada kan beberapa. Jadi Bisa jadi. bisa kan, berarti kan Satu sisi bisa jadi. iya kan, jadi kita kan nggak pernah tahu nih orang yang ada di rumah itu tergerak hatinya itu karena apa? Karena angka, atau karena cerita yang tadi kita obrolin, atau karena kejadian yang mereka lihat. Nah, kalau saya itu lebih seru itu sering mendengar itu, saya mah takut terjadi pada saya. Karena saya belum punya anak, saya belum punya anak, jadi Ya, saya takut takut berani. ada diri saya sendiri. Saya tidak bicara berani. Tapi kalau saya ngobrol dengan masyarakat, Betul. karena ingin berbasis keluarga, mereka itu lebih khawatir dan cenderung ingin lebih tahu itu para orang tuanya, karena takut anak saya itu besok kan kuliah. Oh, saya punya ide, Kang. Kalau mau ketemu ibu-ibu berarti ke tempat senam, ke tempat aerobik, lalu kemana lagi ya? Mereka kan mau senang, nggak mau dengerin program HIP lagi. Mau dengerin HIP, bakal keringetan. Bukan, setelah senam kan bisa sambil minum, sambil istirahat. Mereka tuh mendengarkan, ibu-ibu mendengarkan. Kan bisa kayak gitu juga, kan? Bisa, Bisa kan? Ini ngobrol sama Om Dadi, tapi dia lihatnya dengan hati, jadi seru. Tapi kalau ngobrolnya sama si A, si B yang matanya masih melek, ngobrolnya tanpa hati, jadi nggak seru. Tapi benar kan, terus terang kan, ketika apa namanya, kita bisa berbuat untuk buat saya pribadi gitu ya, ketika kita bisa berbuat untuk sesuatu yang baik, kenapa sih enggak kita lakuin gitu? Apalagi ketika saya nanti punya keturunan gitu ya, punya anak gitu, apa, tentu saya lebih protektif lagi sama keluarga kalau saya pribadi gitu ya. Wallahu alam kalau yang lain kan gitu. Makanya mudah-mudahan juga pendidikan untuk ayah bunda gitu ya, saya nggak tahu. Parenting itu dia dalam parenting juga. Betul. Mudah-mudahan ya Kang ya, setiap keluarga di Kabupaten Kuningan itu ya, lebih spesifik lagi di Kabupaten Kuningan bisa lebih memahami lagi, lebih aktif lagi memberitahu anak-anaknya gitu ya tentang hal ini gitu ya Kang. Selain ini juga sebuah informasi ilmu gitu ya Kang ya, itu untuk menjaga masa depan mereka ya Kang ya. Gimana menurut Kang? Iyalah. Kan kalau contoh sekarang dari Om Dani ini mau periodik berapa lama sekali dalam sekian puluh waktu, ya itu bisa jadi sebuah awal yang komprehensif dan berkesinambungan, terutama dalam hal sosialisasi, publikasi dan edukasi. Nah, mudah-mudahan dari yang dengar lainnya, yang dengar ini podcast ini, yang lainnya, mudah-mudahan, oh saya ini pemangku kepentingan nih, pemangku kebijakan nih. Wah, ini dalam periode kuartal ini, semester ini, tahun ini, wah ada anggaran nih yang buat bisa diagendakan. Oh ya. Udah selipin aja tuh satu materi tambahan, mulai kayak gitu. Karena kalau bicara nggak masuk, judul HIP nggak ada, noreknya nggak ada, nomenklaturnya nggak ada, dan anggaran juga nggak ada. Ya sudah lah, masalah. Warga Kabupaten Kuningan ya beberapa di antaranya akan loss karena ketidaktahuan tentang cara dan pencegahan penularan HIV ini ya. Sorry to say. Betul. Kang, mudah-mudahan setelah acara ini ya ada anggaran buat petik ya Kang ya. Jangan buat petik. Oh, buat siapa dong? Merekanya aja, desa-desanya, kecamatan, kelurahan, kasih tuh ACC anggarannya. Betul. Suruh buat. Petik tuh nggak butuh uang. Apa yang petik butuhkan? Pemerintah mau nganggarin program HIV di Kabupaten Kuningan. Biar kader-kadernya itu di tiap desa ada. Amin. Jadi tiap 365 desa ada koordinator warga peduli HIV/AIDS satu orang. Berarti ada 365 kader HIV. Jadi saya nggak usah lagi ke desa mana. Dari Kolot ke Dayuh, Buyut Saul, tapi saya nggak usah ke sana-sana kan. Oh, udah ada kader. Anggarannya buat kader aja sama desa, sama kecamatan atau dinas. Memang sampai saat ini belum ya ada anggaran itu ya.
Ya mungkin lah. Akan menunggu sudah menunggu berapa lama tidak ada anggaran? Ya Perda nomor 8 tahun 2015 itu kan udah dibuat, Betul. tapi nggak tahu turunannya nanti anggaran-anggarannya. Hmm, hmm. Mudah-mudahan ya Kang ya, kedepannya Kuningan terjauh dari apa namanya penambahan-penambahan yang apa terinfeksi ya, terinfeksi virus HIV/AIDS. Ada harapan akan Yaitu untuk pemerintah? tadi dorong atau buatkan gitu kan, atau ada pihak yang membuat anggaran untuk HIV-nya ya ACC lah gitu kan, oleh pimpinan daerah atau pemegang kebijakan anggaran ACC lah itu kan, sepihak atau beberapa waktu sebelumnya pernah ada yang saran ke saya, kadang kegiatan apa mau diajuin so bikin kan gitu. Oke. Nah Kang, harapan untuk masyarakat. Setidaknya HIV ini ujungnya ya, dampak setelah melakukan A, B, C, D, E, F, ketika tidak tahu cara pencegahannya, ketika tidak tahu cara penanggulangannya, kita loss, kita tanpa rem, kebablasan, bla bla bla, akhirnya tertular HIV. Nah, untuk mencegah itu, maulah untuk tahu, maulah untuk paham, mau buka scroll-scroll, baca-baca, buka-buka buku, diskusi, FGD, ya kan? Betul. Bikin ruang-ruang diskusi, ruang ngobrol, kopdar. Setidaknya ada poin tentang itu, membahas. Biar, oh HIV itu begini ya, oh cara penanggulangannya begini ya, pencegahannya begini ya, pengobatannya seperti ini ya, gitu kan? Dan nanti ditanggulanginya begini ya, dukungan apa yang bisa diberikan, oh ini psikologis, ini sosial bantuan, rehabilitasi, bla bla bla. Kan ketika secara komprehensif tahu, Om Dani nanti besok suatu saat saya kenalin nih yang sama yang sudah positif HIV, suatu saat bisa jadi gitu kan. Artinya peran apa sih Om Dani yang bisa berikan? Menjadi temannya, Betul. menjadi pemberi semangatnya, atau sekali-kali karaokean bareng, Boleh. ya kan? Atau botram bareng, kan itu suasana yang akhirnya tetap memanusiakan Manusia. manusia seperti itu. Amin. Mudah-mudahan ya harapan-harapan Kang Adang disampaikan di sini di obrolan tunanetra, mudah-mudahan bisa tembus kemana-mana ya. Mudah-mudahan bisa banyak yang mendengarkan gitu ya. Dan saya juga berharap memang mudah-mudahan Kabupaten Kuningan semakin hari, semakin bulan, semakin tahun tidak ada penambahan-penambahan yang terjangkit virus HIV ya Kang ya. Dan mudah-mudahan juga seluruh keluarga di Kabupaten Kuningan mengerti dan paham akan mengerti dan paham akan akibatnya nanti ke depannya Kang ya. Dan juga mudah-mudahan nih buat para remaja-remaja Gen Z gitu ya di Kabupaten Kuningan, kalian boleh mengetahui ilmu tentang seks gitu ya, mengetahui ilmu apapun, yang terpenting ketika kalian tahu ilmunya, kalian harus bisa mempertanggungjawabkannya, dan ketika memang itu hanya sebatas ilmu, ya sudah sebatas ilmu sebagai pengetahuan, jangan dipraktekkan gitu ya. Ya betul kan Kang? Iya. Betul. Ada closing statement lagi nih Kang? Barangkali ada quotes atau apa gitu? Saya pengen closing statementnya, mudah-mudahan ini lucu dan semua bisa tertawa terbahak-bahak. Siapa? Dan baru tahu bahwa Kang Adang itu begitu orangnya. Termasuk Om Dani yang saya baru tatap muka kenal. Siapa? Jadi closing statement saya, seandainya pimpinan daerah meng-ACC, bikin anggaran dan kegiatan di seluruh desanya untuk sosialisasi, penyuluhan dan lain sebagainya, itu kan buat masyarakatnya. Dan saya bilang tadi, saya nggak perlu anggaran. Tapi kalau di ACC semua desa ada penyuluhan dan sosialisasi, ya narasumbernya saya dong. Betul. Betul. Pasti kepetik ya narasumbernya. Ya,
Saya kan nggak butuh anggaran. Tapi butuh undangan. Butuh 365 desa. Betul. Ini 1 tahun setiap hari saya keliling. Amin, Kang. Amin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Terima kasih fasilitasnya ya, Kang ya. Aduh, sebetulnya ini saya pengen meneruskan lagi pembicaraan kita ya, Kang ya, karena tapi waktu juga yang memisahkan kita gitu. Mudah-mudahan nanti ada obrolan kita lagi ya, karena yang spesifik. Siapa tahu nanti saya bisa datang, bisa hadir ke sekretariatnya Akang, lalu juga mungkin nanti saya bisa bertemu dengan siapa-siapa ya. Walau alam itu saya ditunggu surprise-nya dari Akang. Dan saya menunggu undangan Akang, ya kan, ke depannya. Siap kan? Siap. Alhamdulillah. Pokoknya terima kasih buat pemirsa yang sudah mau nanti komen-komen gitu ya di YouTube kita, di Instagram kita, di TikTok kita. Pokoknya saya juga berharap bahwa segala sesuatu yang kita lakukan kita harus bisa bertanggung jawab gitu ya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pintar gitu ya, pintar dalam memilih informasi, pintar dalam melakukan segala sesuatunya. Akhir kata, saya Dani Panglong berdiri. Kalau ada salah-salah kata, Kang, mohon maaf ya Kang ya. Yang lain juga mohon maaf. Karena saya hanya manusia biasa gitu ya. Saya bukan Superman, bukan superhero. Sampai ketemu lagi di obrolan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap thing. Strive to thrive. Waves crashing on the